Setiap kali anggaran pertahanan diumumkan ke hadapan publik, ruang diskusi kita selalu terbelah menjadi dua kutub yang ekstrim. Di satu sisi, ada suara-suara yang mencaci bahwa kita sedang membeli mainan mahal di tengah kesulitan ekonomi yang nyata, menganggap setiap sen yang dikeluarkan untuk besi terbang adalah pemborosan yang tidak perlu. Di sisi lain, muncul skeptisisme akut yang menuduh bahwa alutsista kita hanyalah tumpukan teknologi usang yang dipoles ulang demi gengsi semata. Narasi yang berkembang di media sosial seringkali penuh dengan kemarahan yang emosional. Buat apa beli pesawat lagi kalau rakyat masih susah? Mengapa uangnya tidak dialokasikan untuk subsidi bensin atau pangan saja? Namun, inilah fakta dingin yang akan mengubah cara Anda memandang arti sebuah kedaulatan. Di saat sebagian publik kita sibuk meributkan harga di kolom komentar, negara-negara tetangga di kawasan justru sedang sibuk menghitung berapa jam waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai titik terluar wilayah kita jika terjadi eskalasi. Fakta pahit yang jarang diakui adalah bahwa tanpa jembatan udara yang kuat, Indonesia yang luas ini hanyalah sekumpulan pulau yang terisolasi secara geografis. Kedatangan unit kedua Airbus A400M Atlas pada Februari 2026 ini bukan sekadar pamer kekuatan atau simbol kemewahan militer. Ini adalah asuransi kedaulatan yang memastikan bahwa bantuan medis, pasukan reaksi cepat, dan logistik krusial bisa tiba di ujung paling timur Papua atau titik terluar Natuna jauh lebih cepat daripada sebuah pengiriman paket instan di Jakarta. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal spesifikasi teknis yang kering. Saya akan membongkar mengapa unit kedua ini adalah kunci yang membuka gembok keterbatasan mobilitas kita selama 70 tahun terakhir, dan mengapa nasib 4 unit tambahan yang seolah hilang dari radar kontrak sebenarnya adalah langkah catur finansial dan teknokratis yang sangat jenius dari pemerintah Indonesia. Kedatangan unit kedua dengan nomor registrasi A4002 di akhir Februari 2026 menandai era baru yang kita sebut sebagai fase konsolidasi kekuatan. Dalam dunia militer, memiliki satu unit pesawat canggih seringkali dianggap sebagai kerentanan strategis, karena jika unit tersebut harus menjalani perawatan rutin atau mengalami kendala teknis, maka seluruh kapabilitas strategis nasional akan lumpuh seketika. Dengan hadirnya unit kedua, Indonesia secara resmi melewati ambang batas kemampuan operasional awal. Kita tidak lagi sekadar mencoba teknologi baru, kita sedang membangun sebuah sistem yang berkelanjutan. Yang membuat unit kedua ini begitu istimewa adalah konfigurasinya sebagai Multi-Role Tanker Transport atau MRTT. Ini adalah sebuah lompatan kuantum yang mengubah peta udara Asia Tenggara secara dramatis. Selama puluhan tahun, jet-jet tempur kebanggaan kita seperti F-16 dan Rafale dibatasi oleh kapasitas tangki bahan bakar internalnya. Mereka hanya bisa terbang dalam radius terbatas sebelum harus kembali mendarat atau mencari pangkalan terdekat. Dengan hadirnya A4002 yang berfungsi sebagai pom bensin melayang, jet tempur kita kini memiliki nafas yang jauh lebih panjang. Mereka bisa berpatroli 2 kali lebih lama di wilayah-wilayah sensitif tanpa harus meninggalkan pos jaganya. Ini bukan soal agresi atau niat menyerang negara lain, melainkan soal menunjukkan kehadiran yang konsisten di ruang udara sendiri. Pesawat tanker ini memungkinkan kita menjaga kedaulatan tanpa harus membangun pangkalan militer masif di setiap pulau kecil yang memakan biaya triliunan rupiah. Cukup dengan 1 atau 2 unit A400M yang berpatroli di titik strategis, jangkauan pukul dan jangkauan pantau TNI Angkatan Udara meningkat secara eksponensial. Ini adalah efisiensi pertahanan yang jarang dibahas oleh para kritikus anggaran. Mari kita jujur mengenai angka-angka yang seringkali membuat publik terhenyak. Harga satu unit Airbus A400M memang fantastis, berkisar di angka 150 hingga 180 juta dolar. Bagi mata awam, ini adalah angka yang tidak masuk akal. Namun, jika kita menggunakan kacamata efisiensi jangka panjang, ceritanya menjadi sangat berbeda. Mari kita bedah data tersembunyi yang jarang disentuh media arus utama. A400M memiliki kemampuan membawa beban seberat 37 ton, yang berarti 2 kali lipat lebih besar dari kapasitas C-130 Hercules yang selama ini menjadi tulang punggung kita. Dalam satu kali penerbangan strategis, A400M bisa melakukan pekerjaan yang biasanya harus dilakukan oleh 3 pesawat lebih kecil. Bayangkan penghematan bahan bakar, biaya perawatan mesin, dan jam terbang kru yang bisa dipangkas.
Lebih jauh lagi, mesin turboprop Europrop TP400 D6 yang terpasang pada raksasa ini adalah mesin paling kuat di dunia barat. Penggunaan baling-baling alih-alih mesin jet murni bukan tanpa alasan strategis. Baling-baling memberikan efisiensi luar biasa pada kecepatan rendah dan memungkinkan pesawat ini mendarat di landasan pacu yang kasar, berdebu, bahkan hanya berupa tanah yang dipadatkan sepanjang hanya 750 meter. Ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh pesawat angkut berat bermesin jet seperti C-17 Globemaster. Artinya, A400M adalah sebuah anomali teknologi. Ia memiliki kecepatan pesawat jet untuk berpindah antar pulau, namun memiliki ketangguhan pesawat perintis untuk mendarat di jantung konflik atau daerah bencana di pedalaman Kalimantan dan Papua. Kita tidak hanya membeli sebuah pesawat, kita membeli kemampuan untuk memindahkan sebuah rumah sakit lapangan lengkap beserta ambulansnya dalam hitungan jam ke lokasi bencana manapun di Nusantara. Guna mempermudah pemahaman, bayangkan Anda memiliki sebuah truk kontainer raksasa. Biasanya, truk kontainer hanya bisa melaju di jalan tol yang mulus dan lebar. Jika Anda memaksanya masuk ke jalan desa yang rusak dan sempit, truk itu pasti akan terjebak atau rusak. Namun, A400M ini ibarat truk kontainer dengan suspensi mobil off-road kelas dunia. Ia bisa membawa muatan seberat tank tempur, melesat secepat mobil sport di udara, namun tetap bisa mendarat dengan selamat di ladang rumput jika memang diperlukan. Inilah fleksibilitas yang dibutuhkan oleh negara kepulauan dengan kondisi geografis se-ekstrim Indonesia. Namun di balik semua kecanggihan ini, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di benak para pengamat. Kemana perginya rencana penambahan 4 unit lagi untuk menggenapi jumlah menjadi 6 unit? Hingga awal 2026, status untuk 4 unit tersebut masih tertahan pada level Letter of Intent atau surat pernyataan minat dan belum dikonversi menjadi kontrak pengadaan tetap. Banyak yang berspekulasi bahwa pemerintah sedang mengalami kesulitan likuiditas atau bahkan telah membatalkan rencana tersebut. Namun, jika kita melihat dari perspektif etika kekuasaan dan diplomasi pertahanan, langkah ini sebenarnya adalah manifestasi dari kedisiplinan fiskal yang sangat cerdas. Keputusan untuk tidak langsung mengaktifkan kontrak 6 unit sekaligus adalah cara pemerintah mengirimkan pesan kepada produsen internasional bahwa Indonesia bukan lagi pembeli yang naif. Kita sedang menjalankan strategi belanja yang terukur berdasarkan kesiapan infrastruktur dan penyerapan teknologi. Mengoperasikan 2 unit pertama adalah fase pembelajaran krusial. Kita perlu memastikan bahwa teknisi lokal di bawah naungan PT Dirgantara Indonesia benar-benar mampu menyerap ilmu perawatan pesawat ini. Jika kita langsung membeli 6 unit tanpa kesiapan suku cadang dan tenaga ahli lokal, kita hanya akan berakhir menjadi pelanggan setia yang terus-menerus diperas oleh ketergantungan pada teknisi asing. Dengan menahan kontrak 4 unit sisanya, Indonesia memegang posisi tawar yang jauh lebih kuat dalam negosiasi transfer of technology. Kita menuntut agar sebagian besar pemeliharaan jangka panjang dilakukan di dalam negeri. Ini adalah soal harga iri bangsa. Kita ingin menjadi mitra teknologi, bukan sekedar pengguna yang pasif. Penundaan ini juga memberikan ruang bagi anggaran negara untuk bernafas, mengingat kita juga sedang menyelesaikan pembayaran untuk jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpene Evolved yang tidak kalah mahalnya. Ini adalah bukti bahwa pemerintah saat ini lebih memprioritaskan keseimbangan antara pembangunan kekuatan militer dan stabilitas ekonomi makro. Strategi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak maksimal bagi pertahanan tanpa mengorbankan sektor sosial lainnya secara drastis. Jika kita melihat gambaran besarnya, kedatangan A400M kedua ini adalah bagian dari visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sesungguhnya. Dalam visi ini, kendali atas ruang udara di atas perairan kita adalah mutlak. A400M adalah jembatan udara yang akan menjahit ribuan pulau yang terpisah, memastikan bahwa jarak tidak lagi menjadi penghalang bagi keadilan sosial dan keamanan nasional. Pesawat ini adalah platform strategis yang memungkinkan kita melakukan evakuasi warga negara di zona konflik luar negeri atau mengirimkan bantuan kemanusiaan internasional dengan identitas bangsa kita sendiri, tanpa perlu lagi bergantung pada pesawat sewaan asing yang seringkali mahal dan lambat. Prediksi saya, kontrak untuk 4 unit tambahan tidak akan pernah dibatalkan. Sebaliknya, mereka akan segera ditandatangani begitu 2 unit pertama ini menunjukkan performa operasional yang tak terbantahkan sepanjang tahun 2026. Ketika para pengambil kebijakan melihat betapa efisiennya distribusi logistik ke ibu kota Nusantara dan betapa aman wilayah udara kita dengan kehadiran tanker ini, dukungan politik dan anggaran akan mengalir secara organik.
Kita sedang menyaksikan sebuah proses pendewasaan dalam belanja pertahanan Indonesia. Kita tidak lagi sekedar membeli barang karena tergoda brosur penjualan, tetapi kita membeli platform yang benar-benar bisa mengubah doktrin pertahanan kita menjadi lebih mandiri. Kedaulatan sebuah negara besar tidak bisa hanya dibangun di atas janji-janji diplomatik di atas kertas. Ia harus ditegakkan dengan kehadiran nyata yang kuat dan tak tergoyahkan. Unit kedua telah mendarat di Landasan Halim, membawa serta harapan baru bagi mobilitas strategis TNI Angkatan Udara. Dan untuk 4 unit sisanya yang masih menjadi teka-teki, percayalah bahwa Indonesia sedang memainkan permainan catur jangka panjang yang sangat teliti, bukan sekedar lemparan dadu yang spekulatif. Kita sedang membangun fondasi agar di masa depan tidak akan ada lagi wilayah di Nusantara yang merasa ditinggalkan hanya karena mereka terlalu jauh untuk dijangkau oleh sayap-sayap Garuda. Mari kita kawal raksasa ini agar tetap terbang tinggi, karena setiap putaran baling-balingnya adalah detak jantung kedaulatan kita di langit Katulistiwa.